Halo guys, kami dari kelompok F. Hari ini kami akan membahas materi ilmu kealaman dasar yang berkaitan dengan IPA dan perkembangan daya abstraksi manusia. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Elizabeth Tutotaka dengan NPM 202114501193. Dan ini rekan saya Nila Febrianti dengan NPM 2021 1450635. Nah, dalam IPA dan perkembangan daya abstraksi manusia ada 3 peran. Yang pertama ada peran matematika dan daya abstraksi manusia. Yang kedua, peran matematika terhadap IPA. Dan yang ketiga ada IPA kualitatif dan kuantitatif. Oke Win, kita harus bahas satu persatu peranan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada peran matematika dan daya abstraksi manusia. Seperti yang kita ketahui, matematika itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada matematika klasik. Sebagai contohnya yaitu kita berhitung menggunakan jari. Kamu pernah nggak sih gitu pakai jari? Oh, tentu pernah dong. Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Bahkan orang tua kita pun sering menggunakan itu, perhitungan dengan jari. Contohnya ada kita di zaman SD. Ketika guru kita menanyakan 1 tambah 6, itu kan kita buru-buru tuh hitung 2, 3, oh gini hasilnya 7 gitu. Lanjut aja nih. Oke, lanjut. Yang kedua, matematika menyelesaikan masalah kehidupan. Sangat mudah, cepat, dan efisien. Benar nggak? Benar banget Nil. Matematika ada di sekitar kita, di mana sering digunakan untuk menyelesaikan persoalan hidup. Benda-benda di sekitar kita diciptakan dengan matematika. Contoh aja kursi, meja, rumah yang kita tinggal itu digunakan matematika untuk pengukuran. Jadi saat dibuat pasti ada pengukuran panjang lebar. Oh ini rumah panjangnya gimana gitu. Dan jika perhitungannya salah, benda-benda tersebut nggak akan bisa berfungsi. Iya, rumah akan rubuh jika perhitungan salah. Betul sekali. Oke, lanjut ya. Dalam bahasa matematika, wakil-wakil itu disebut perubahan atau variabel yang disimbolkan X, Y, Z. Sehingga, kalau orang mengatakan bahwa 2X tambah 4X sama dengan 6X dengan wakil dari buku misalnya, maka maksud kalimat itu adalah 2 buku ditambah 4 buku sama dengan 6 buku ditambah 4 buku sama dengan 6 buku. Kamu ada contoh lain nggak? Contohnya apa ya Nil? Contohnya pedagang menjual harga gula adalah 2 kali harga beras per kilogramnya. Jadi kalau dibuatin kalimat praktisnya, Y sama dengan 2X. Di sini Y itu sebagai simbol harga gula dan X sebagai simbol harga beras. Oke, lanjut ya. Bahasa matematika merupakan cara berpikir otak manusia. Secara logis, praktis, mempunyai nilai daya abstraksi yang mendalam dan penuh kepastian. Daya abstraksi merupakan kemampuan menangkap dan menganalisa suatu hal yang dilihat atau ditangkap oleh indera kita secara abstrak. Permasalahan tanpa hadirnya objek secara nyata. Nah, oke Nil, kita lanjut ke peran yang kedua, yaitu peran terhadap matematika terhadap IPA. Di sini tuh ada banyak yang bertanya, apa sih matematika? Kok bisa matematika ada kaitan sama IPA? Iya, nyambung sama IPA gitu. Menurut kamu gimana? Matematika tidak memerlukan ilmu pengetahuan lainnya dalam pengembangannya, melainkan ilmu pengetahuan lain yang membutuhkan matematika dalam pengembangannya. IPA membutuhkan ilmu dasar, yaitu matematika. Misalkan saja, MIPA adalah singkatan dari matematika dan IPA. Sebagai contohnya, fisika atau kimia juga membutuhkan perhitungan dalam pengembangannya. Benar tuh, berarti hakikat MIPA adalah ide-ide yang dipikirkan, yang dihasilkan dari pikiran-pikiran manusia, bukan hanya soal hitung-menghitung saja, tetapi juga berhubungan dengan ilmu yang mempelajari tentang alam. Itu. Nah, contohnya itu menghitung dengan batu kecil.
itu sebagai kontrol penghitung. Jadi ya dia. Jadi kalau ketika kita menghitung dengan bantuan batu kecil, kita bisa mengingat jika keliru nanti. Lebih mudah. Dengan ini juga kita bisa tahu menghitung jarak dari bumi dan matahari. Eratosthenes dikelilingi bumi 24.000 mil dengan diameter 8.000 mil. Oke Nil, kita lanjut aja ke peran yang ketiga, yaitu IPA kualitatif dan IPA kuantitatif. Di sini ada penemuan Copernicus dan Galileo pada abad ke-17 yang menghasilkan IPA kualitatif, itu bersifat faktual. Dan yang kedua ada IPA kuantitatif bersifat kasual, yaitu bersifat sebab akibat. Jadi kesimpulan yang ditarik ada induksi atau eksperimen dan dedukasi. Kita lanjut ya. Nil, kita ada satu pertanyaan dengan pertanyaan peran matematika dalam IPA antara lain adalah sebagai alat bantu untuk menganalisis data. Itu maksudnya kayak gimana tuh Nil? Oke, kita bahas ya. Jadi matematika adalah alat bantu untuk mengatasi sebagian permasalahan dalam permasalahan hidup manusia. Tanpa matematika, IPA tak akan berkembang karena IPA menggantungkan pada metode induksi. Dengan adanya sinergisme dua ilmu, pada akhirnya bidang keilmuan dapat diaplikasikan pada masyarakat maupun industri. Bidang aplikasi apapun di dunia ini tentunya membutuhkan ilmu-ilmu dasar. Contohnya fisika, kimia, biologi, dan matematika merupakan ilmu-ilmu dasar yang berguna untuk pengembangan ilmu-ilmu terapan. Ilmu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak, yang memungkinkan pemecahan masalah secara lebih cepat dan cermat. Matematika memungkinkan ilmu mengalami perkembangan dari tahap kualitatif ke kuantitatif. Sifat kuantitatif matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmu. Jadi, peran matematika dan IPA sangat penting dalam menganalisis data karena mereka saling berkaitan. Benar nggak, Nil? Betul banget. Nah, ya contohnya aja seperti metode ilmiah ya, yang sebelumnya kita udah bahas. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan kita hari ini adalah segala yang diketahui manusia adalah pengetahuan. Cara mendapatkan pengetahuan itu ada dua cara. Yang pertama non-ilmiah dan yang kedua secara ilmiah. Untuk secara non-ilmiah yaitu melalui prasangka, coba-coba, intuisi, dan tidak sengaja. Sedangkan dengan cara ilmiah itu dengan usaha sadar atau sengaja dilakukan. Ya. Salah satu contohnya itu adalah metode ilmiah, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengajuan hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Ya. Oke, jadi pesan yang dapat kita ambil yaitu perbaiki cara belajar, cara berpikir. Belajar sama dengan berubah, tidak belajar sama dengan tidak berubah. Jadi kita harus merubah pola pikir kita agar kita bisa mendapatkan materi-materi baru, hal-hal baru kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita gitu. Sekian pembahasan materi dari kami. Kira-kira kita bahas apa lagi ya di next video? Kalau kalian ada ide boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!